Lanjut surat 35 ayat 4. Surat 35 ayat 4 kan ayatnya kal kuzibat rusulun iqab wa tallahi turja'un. Dah, Sudah sana. Nah, udah. udah kan? Coba Udah baca bagus. temannya tuh. Dan jika mereka mendustakan kamu sesudah apa sih? Sudah sudah kami Sudah kami peringatkan. peringatkan, maka sungguh telah didustakan pula Rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Artinya jika mendustakan kamu dan jika mendustakan kamu itu siapa? Kamu itu Muhammad, ya kan? Jika mereka orang-orang yang disampaikan oleh Muhammad itu mendustakan kamu, dia bilang Muhammad itu bohong, Muhammad itu tukang tipu, tukang sihir, ya kan? Itu mendustakan namanya. Sesudah kami berikan peringatan, maka sungguh telah didustakan pula Rasul sebelum kamu. Nah, bukan hanya Muhammad aja. Rasul sebelumnya sudah didustakan juga oleh orang-orang yang kafir tadi. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala. Jadi
Terima dulu tuh Mas Gali. Mana? Oh, belum nampak. Mana? Belum. Oh, dah tuh. Mana? Udah. Ya. Kita lanjut nih. Nah, ini tadi sudah baca. Ini sudah. Nah, belum. Karena lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratil ladzi bisa. Yaitu Ah, jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. oke. Kata Allah, semua kepunyaan Allah, segala ada yang di langit dan apa yang di bumi. Ya kan? Jalan. Nah, jalan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kepunyaan Itu jam berapa itu? Kita datang. Jadi kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan apa di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah, jadi kalau orang mengembalikan urusan itu kepada dirinya sendiri, ini adalah sebuah kesalahan. Yang main itu. Aku lagi baca. Mau baca bangnya. Anan tuh baca. Oh, Anan baca tuh. No. Baca. Baca. Iya. Dua betulnya sama juga. Sekali lo bismillah dulu dong. Baca. Jalan. Yaitu jalan Allah yang Punyaannya kepunyaannya segala apa yang ada di lagi langit yang apa ada dan apa ya yang ada. kayak gimana Ulang. Baca, tenang. dan apa yang ada di bumi langit bawah ingatlah bahwa Ingatlah. Allah lah kembali semua urusan. Nah, tuh. Jadi yaitu jalan Allah itu kepunyaannya segala apa yang ada di langit. Apa aja yang ada di langit? Bintang-bintang, awan, bulan, matahari. Itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan siapa-siapa. Kemudian yang ada di bumi apa saja?
ada ikan, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu Allah yang punya, termasuk manusia yang berjalan. Ya, itu punya siapa? Punya Allah. Kalau kita melihat bintang, melihat matahari, lihat awan dari langit, nah, di bumi kita lihat juga ada hewan, binatang, semuanya. Ah, itu punyaan Allah. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Jadi urusan masalah penciptaan langit dan bumi itu kembalinya Allah lah semua urusan. Nah, kita lanjut ya. Lanjut lagi. Baca Qurannya. Baca. Hatim yang baca, Hatim. Qurannya. Hatim. Ya, baca Qurannya dulu. Terbaca enggak? Mana? Mana ayatnya? Mana? Baca terjemah Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasna. Aurasnal kitabal ladzi Rafaina min ibadina wa minhum zalimul linafsi wa minhum Muqtasidu sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Oh, baik. Terjemahannya baca. Kemudian, awas. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya dari mereka sendiri dan diri di antara mereka dan ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ya. Jadi kemudian kata Allah, kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Siapa orang-orang yang kami pilih itu di antara hamba-hamba kami? Lalu di antara mereka, orang yang dipilih itu di antara mereka yang dipilih itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu menganiaya dirinya sendiri, bunuh diri. Katanya aku lagi. Ya, menganiaya diri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Nah, pertengahan itu antara kanan kiri oke. Kanan iya, kiri juga iya.
Itu pertengahan namanya, setengah beriman, setengah tidak beriman. Ya, setengah lagi kafir. Di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Nah, siapa yang berbuat kebaikan yang dipilih oleh Allah tadi? Dengan izin Allah. Nah, orang yang ya kita milihnya nomor 3, ya kan? Yang menganiaya diri sendiri itu tidak boleh. Yang pertengahan juga tidak boleh. Saya sebagian saja beriman kepada Allah, sebagian lagi tidak. Tidak boleh. Kalau kita Al-Quran kita harus semuanya, keseluruhannya kita harus imani. Ya. Ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Siapa itu? Itu para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah tadi. Dengan izin Allah. Yang demikian adalah karunia yang amat besar. Mana karunia yang amat besar itu? Adalah orang-orang yang dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Karunianya. Orang yang menganiaya diri sendiri, yang bunuh diri, yang tidak mau tahu apa-apa, tidak termasuk. Ada apa yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri? Ialah orang yang lebih banyak kesalahannya pada kebaikannya, menganiaya dirinya sendiri, daripada baiknya. Nah, dia adalah orang-orang yang baiknya dibanding adalah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya sama. Salah baiknya sama, bagus. Nah, yang baiknya setengah, yang buruknya setengah sebanding. Dan berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak. Jadi orang baik yang amat banyak. Ini buat Mariam. Amat jarang berbuat kesalahan. Jadi banyak berbuat baik, jarang membuat kesalahan. Nah, ini ya harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita tidak baca ayat ini, ngerti apa itu menganiaya diri sendiri? Apa itu yang dikatakan pertengahan? Apa yang dahulu berbuat baik, lebih baik? Berbuat kebaikan berarti banyak kebaikannya daripada keburukannya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Sebab yang akan dibawa itu adalah kebaikan, ya kan? Kalau Ini calon hakim. Nah, di dalam sebuah WA kita baca orang meninggal itu ada tiga hal. Yang pertama yang dibawanya adalah yang pertama kesyukuran. Sahabat-sahabatnya sudah datang dalam waktu yang dekat. Datang, kita meninggal. Diantar kesyukuran, keluarganya pergi ke kuburan antar. Dah, ya hartanya yang di rumah kekayaan tinggalkan. Kemudian yang 3 itu tadi keluarganya ya udah ikut. Udah itu hanya beberapa jam saja keluarganya balik pulang. Jadi tidak ikut dengan dia. Dan yang tinggal cuma 1 amalannya. Itulah yang menemani dia di dalam kubur itu. Jadi 3 hal ya, yang harta tinggal, keluarga tinggal, kemudian yang tinggal rumah dirinya dalam alam itu hanya kebaikan amalan. Ini yang perlu kita waspadai kalau meninggal. Nah, Qurannya baca tuh. Baca. Halo. Siapa? Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.
Walakum fiha ya jamalun hina turihuna wahina. Mariam jelek. Oi, Mariam jelek. Oi, Mariam jelek. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang. Nah, maksudnya ke kandang itu kemana? Pandangan yang indah itu. Ke kandang itu yang ada yang depan kandang itu adalah seolah-olah hewan yang dimasukkan ke dalam kandangnya pandangan indah. Ketika kamu melepaskan tempat pembalaan dari kandang ke tempat pembalaan. Oke, pandangan yang indah itu di kandang dan di tempat pengembalaan. Nah, jadi menurut pandangan yang indah, kita di dunia itu pandangan yang indah itu adalah semua tipu daya yang ada di dunia, ya kan? Budayanya apa? Makanannya yang enak-enak, tempatnya yang sejuk, tempatnya yang nyaman, itu namanya indah. Kemudian, Oi, oi. Mana? nah, kita lanjut ya. Nah, terjemahannya ya berikutnya. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada semuanya. Wa imma yan yunazzaghanna minasyaitan nazghun fasta'izu billahi innahu sami'un alim. Ya. Apabila kamu ditimpa sesuatu godaan setan, ya, kata Allah, apa perintahnya? Kalau kita lagi was-was, zaktik dalam hati kita, bacalah, berlindunglah kepada Allah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan? Jadi kalau hati kita itu gelisah apa segalanya, yang dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kita sedang digoda oleh setan. Di Quran yang merintahkan. Jadi zikir yang paling baik itu adalah membaca Kalau kita tidak pelajari ayat ini, kita tidak ngerti. Kita kok jadi was-was, ditimpa oleh sebuah musibah saja sedikit, kita sudah kelabakan, kehilangan akal. Ayo banyak dibaca, kita beruduk, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berulang-ulang terus. Sampai itulah menjadi sebuah zikir kita. Apa? Ini perintah Allah. Ada syarat-syaratnya kalau orang ditimpa oleh setan, godaan setan, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ilmu bagi orang-orang yang memahami Al-Quran. Tapi kalau dia tidak memahami Al-Quran, membaca a'udzubillah itu kapan? Baca Al-Quran, a'udzubillah itu kapan saja. Setiap saat ada dalam hati kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung hanya kepada Allah dari godaan setan. Tuh. Ya. Tapi nangis kenapa senyum? Ya. Ya. Paham ya? Nah, kita lanjut sedikit lagi. Sudah itu nanti kita Mulai pakai apa? Terus baca nih. Nenek. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan,
Mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oh gitu. Kata Allah dalam Al-Quran di surat 7 ayat 201. Innal ladzina taqu idza punya orang-orang yang bertakwa itu, ya. Ya, orang yang bertakwa itu bila dia ditimpa was-was dari setan, dan itu di dalam hatinya berarti dia sudah ditimpa was-was. Apa? Apa yang akan terjadi? Mereka ingat pada Allah. Kata dia was-was di setan ini datang. Baca ingat kepada Allah. Baca tadi apa? A'udzubillah minas syaitonir rajim. Kalau kita was-was. Maka ketika itu juga dia melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita nyaman, tak enak aja. Itu kita langsung. Jadi ingat Allah, ingat kesalahan-kesalahan kita apa. Jadi kalau orang koreksi diri itu wajib setiap kalau was-was di kesalahan apa. Jadi kalau kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita, maka kita ingat Allah. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya ucapkan? Apa saya pikirkan? Apa yang saya lakukan saya? Perilaku apa yang kurang bagi saya? Ya, ingat kesalahan-kesalahannya ketika dia terjadi was-was. Ini baik tadi. Paham ya? Ya. Ini baik. Baca terjemahannya lagi. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini Al-Quran yang bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun bima ta'imu idza mattaku wa amanu wa 'amilus salihati summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Kalau dia beramal saleh, ya makan makanan yang mereka makan dahulu. Tidak ada dosanya. Apabila mereka itu bertakwa dan beriman, dan mengerjakan amalan-amalan saleh lagi. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada dosa enggak? Ada dosa. Ya Allah menjanjikan ada dosa bagimu. Ya, kalau kamu beriman dan mengerjakan takwa, melakukan perbuatan kebaikan. Ya udah sampai di sini dulu. Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
Rekota stop dulu tuh. Nangis. Rekota stop. Ya. Nangis lagi. Siapa sih ntar tiup lilin?